Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Pernahkah kamu melihat kasih sayang tumbuh dari sepotong ubi dan secuil harapan? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi tentang cinta tanpa batas dari seorang nenek yang hanya penjual ubi, namun berhati seperti bidadari. Di sudut pasar tradisional yang selalu riuh oleh suara tawar-menawar dan aroma rempah yang berserakan, duduklah seorang wanita tua yang tubuhnya mulai membungkuk termakan usia. Namanya Marni. Setiap pagi, sejak matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, ia sudah ada di sana, dengan kain batik yang mulai lusuh dan selendang tua yang selalu digantungkan di bahunya. Dagangannya sederhana, hanya ubi rebus yang ia angkut dari desa menggunakan kantong plastik besar. Namun dari situlah ia menggantungkan hidup. Tak pernah sekalipun ia mengeluh soal hasil, meski terkadang dagangannya hanya laku setengah. Ia percaya, rezeki tidak pernah tertukar. Suatu pagi yang mendung, angin berhembus sedikit lebih kencang dari biasanya. Suara guntur terdengar jauh di kejauhan. Pasar masih setengah ramai, beberapa pedagang baru saja membuka lapak. Nenek Marni duduk di tempat biasanya, di bawah pohon asam besar yang batangnya melengkung seperti pelindung. Ia menyusun ubinya satu persatu dengan penuh kesabaran. Tapi pagi itu ada yang berbeda. Di sela kesunyian, terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduknya meremang. Tangisan bayi yang pelan tapi memilukan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapa-siapa. Ia berdiri pelan, tubuhnya gemetar karena tulangnya yang sudah renta. Langkahnya tertatih mengikuti sumber suara itu. Di belakang tumpukan karung bekas milik pedagang sayur, ia melihatnya, sosok mungil yang dibalut kain tipis berwarna abu pudar. Bayi itu terbaring begitu saja di atas kardus bekas yang lembab, dikelilingi oleh semut-semut yang merayap di pinggiran kardus. Astagfirullah, gumam nenek Marni pelan, air matanya langsung menetes tanpa bisa ia tahan. Ia berlutut perlahan, lalu mengangkat bayi itu ke pelukannya. Tubuh kecil itu dingin, kulitnya pucat, dan pipinya sedikit membiru karena udara pagi yang menggigit. Bayi itu tampak lemah, bahkan tangisnya tidak lagi lantang. Ia hanya mengerang kecil seperti tak punya tenaga. Nenek Marni menatap wajah mungil itu sambil mengusap peluh yang mulai membasahi dahinya. "Ya Allah, siapa yang tega meninggalkanmu di sini, nak?" Bisiknya lirih, seolah berbicara pada bayi itu. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada seseorang yang datang mengaku atau mungkin menjelaskan. Tapi semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang peduli. Tak ada yang bertanya. Dalam dekapan, bayi itu mengeratkan jemari kecilnya, menggenggam ujung baju nenek. Sentuhan itu terasa seperti panggilan, seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Nenek Marni menghela napas panjang, lalu menutup dagangan ubinya dengan kain seadanya. Hari ini bukan saatnya berdagang, pikirnya. Hari ini, ia merasa diberi amanah besar. Amanah yang tidak bisa ia abaikan meski hidupnya sendiri penuh kekurangan. Dengan langkah pelan, ia berjalan membawa bayi itu dalam pelukan, menapaki gang sempit menuju rumah kecilnya. Sepanjang jalan, pandangan orang-orang tertuju padanya. Beberapa pedagang berbisik-bisik. "Itu bayi siapa? Jangan-jangan hasil hubungan gelap orang," ucap mereka. Tapi nenek Marni tidak peduli. Ia hanya ingin bayi itu selamat. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku tahu tubuhku lemah, tapi hatiku sanggup untuk merawat makhluk kecil ini." Rumah nenek Marni berada di pinggir kampung, sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari papan kayu dan beralaskan tanah. Atapnya dari seng berkarat, dan jika hujan deras, tetesan air akan turun tepat di atas tempat tidurnya. Meski sederhana,
rumah itu selalu hangat, bukan karena perabot mahal, melainkan karena ketulusan hati penghuninya. Saat tiba di rumah, Nenek Marni langsung membuka pintu yang berderit pelan. Ia meletakkan bayi itu di atas tikar pandan yang digelar di sudut ruangan, lalu mengambil panci untuk merebus air. Ia memandikan bayi itu dengan air hangat seadanya. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba selembut mungkin mengusap tubuh kecil yang dipenuhi kotoran dan debu. Sesekali ia mengusap air mata yang mengalir di pipinya. "Maafkan nenek ya, nak. Nenek nggak punya sabun wangi atau handuk tebal. Tapi nenek janji, kamu nggak akan kedinginan lagi." Selesai dimandikan, bayi itu dibungkus dengan selendang miliknya, selendang yang biasa ia pakai untuk mengusir dingin di pagi hari. Kini, ia rela memberikannya demi anak kecil yang bahkan belum bisa menyebut namanya. Malam itu, ia menyuapi bayi dengan bubur encer yang ia buat dari beras sisa. Bayi itu mulai tampak tenang. Ia menggeliat kecil di pelukan nenek, lalu memejamkan mata dengan damai. Nenek Marni bersenandung lagu lama, lagu yang dulu ia nyanyikan untuk anak sematawayangnya yang sudah lama pergi. "Tidurlah, sayang, dunia mungkin keras, tapi nenek akan jadi selimutmu." Di balik lampu minyak yang redup, siluet mereka berdua terlihat seperti lukisan cinta yang tak terucap. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan hidup yang tak disangka-sangka. Nenek Marni mulai terbiasa dengan suara tangis bayi di tengah malam, rutinitas mengganti kain, meninabobokkan, hingga mencuci popok kain dengan tangan tuanya. Ia menamai bayi itu Bimo, yang artinya kuat dan gagah. "Semoga kamu tumbuh jadi laki-laki kuat, yang hatinya lebih besar dari dunia," ucapnya suatu pagi sambil menimang. Meski lelah, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Justru hidupnya kini terasa lebih berwarna. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk merebus ubi, lalu menyusui Bimo dengan susu formula yang ia beli dari hasil menyisihkan sedikit uang dagangan. Tak jarang, ia hanya makan nasi dan garam, tapi pastikan Bimo kenyang dan hangat. "Perut nenek sudah terbiasa kosong, nak. Tapi kamu jangan sampai merasa lapar ya," ucapnya sambil mencium kening bayi itu. Tawa Bimo yang mulai sering terdengar menjadi pelipur lara. Meski suara bayi itu belum jelas, tapi setiap tawa dan gerakannya menjadi semangat baru. Saat Bimo pertama kali bisa duduk, Nenek Marni menangis haru. "Anakku, kamu bukan cuma hadir, kamu menghidupkan nenek lagi," bisiknya sambil memeluk tubuh kecil itu erat. Saat Bimo mulai tumbuh besar, ia belajar merangkak, berjalan, dan menyebut kata pertama. Kata yang keluar dari mulut mungilnya adalah, "Nenek, tak ada hadiah yang lebih indah di dunia ini bagi Marni." Air matanya jatuh di lantai tanah rumah itu. Ia memeluk Bimo dan berkata, "Iya, sayang. Nenek ada di sini. Selalu ada untukmu." Bimo kecil, dengan rambut ikal dan mata bulat penuh cahaya, menggenggam jemari keriput itu dengan erat. Dunia di luar boleh keras, tapi di pelukan Nenek Marni, Bimo menemukan surga kecilnya. Mereka mulai membentuk dunia sendiri. Dunia sederhana yang tak butuh kemewahan, hanya butuh cinta dan kehangatan. Setiap kali Bimo berjalan terseok-seok menghampiri ubi rebus, ia mencoba membantu, meski hanya mengambil satu dan menaruhnya ke dalam keranjang. "Bimo bantu nenek," katanya dengan gagap. Nenek tersenyum, menggigit bibir agar tak menangis. "Kamu hadiah terbesar dalam hidup nenek," ucapnya lirih. Cibiran dari orang-orang masih sering datang. Mereka mempertanyakan kenapa Nenek Marni repot mengurus bayi yang bukan darah dagingnya. Tapi bagi Nenek Marni, darah bisa datang dari keturunan, tapi kasih bisa lahir dari pengorbanan. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin Bimo tumbuh, hidup, dan kelak mengenal cinta sejati yang pernah ia terima saat hidup tak menawarkan apa-apa. Waktu terus bergulir, dan tak terasa Bimo mulai menginjak usia 5 tahun. Tubuh kecilnya mulai tumbuh tinggi, meski tetap kurus karena asupan makanan yang terbatas.
Namun semangat hidup di matanya seperti tak pernah padam. Setiap pagi, Bimo selalu ikut Nenek Marni ke pasar. Ia membawa keranjang kecil yang dibuat dari anyaman bambu, dan dengan langkah cepat ia mengikuti neneknya menyusuri ganggang pasar. "Bimo bantu, Nek," serunya penuh semangat, walau tangan kecilnya hanya mampu membawa 2 atau 3 buah ubi. Di pasar, Bimo menjadi sosok kecil yang dicintai banyak pedagang. Ia selalu menyapa ramah, membantu menyusun dagangan, dan terkadang ikut menawari pembeli. "Ubinya manis, Bu? Nenek saya yang tanam." Kadang pembeli tersenyum haru, kadang ada juga yang meneteskan air mata melihat kegigihan bocah sekecil itu. "Nek, saya beli lebih dah buat Bimo," kata seorang ibu paruh baya suatu hari. Nenek Marni hanya mengangguk sambil membungkuk pelan, menahan haru. Tapi bukan hanya itu yang menguatkan hati Nenek Marni. Suatu pagi, saat mereka pulang dari pasar dengan hasil yang tak seberapa, Bimo bertanya dengan polosnya, "Nenek, kenapa orang tua Bimo ninggalin Bimo dulu?" Pertanyaan itu menohok bagai sembilu. Nenek Marni terdiam, hatinya tercekat. Tapi ia menarik napas dalam, lalu berlutut menatap wajah cucunya. "Enggak semua orang siap jadi orang tua, Nak. Tapi Tuhan enggak tinggal diam. Dia kirim kamu ke pelukan nenek supaya kamu tetap bisa dicintai." Bimo hanya memeluk erat tubuh kurus neneknya, seakan ia mengerti, seakan ia tahu bahwa kasih sayang bukan selalu datang dari darah yang sama. Sejak hari itu, Bimo tak pernah lagi bertanya tentang asal-usulnya. Ia hanya tahu satu hal pasti, ia adalah cucu dari Nenek Marni dan itu sudah cukup baginya. Tapi di balik keceriaan Bimo, Nenek Marni mulai menyadari bahwa usianya semakin menua. Ia sering batuk-batuk di malam hari, dan sendi-sendi kakinya mulai nyeri setiap habis berjualan. Namun ia menyembunyikan rasa sakit itu dengan senyuman. Ia tak ingin Bimo khawatir. Tapi malam-malamnya kini lebih sering ia habiskan dalam doa, "Ya Allah, berikan aku umur cukup sampai Bimo bisa berdiri sendiri." Bimo yang semakin besar juga mulai sadar. Ia lebih sering mengambil alih pekerjaan rumah, mulai dari menyapu halaman, menimba air dari sumur, hingga mencuci ubi. "Nenek istirahat saja ya, Bimo kuat kok," katanya sambil tersenyum. Nenek Marni hanya mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Bocah kecil itu benar-benar tumbuh menjadi anak yang penuh tanggung jawab dan lembut hatinya. Meski hidup mereka masih berjuang dari hari ke hari, cinta yang mengalir di antara mereka begitu nyata. Suatu hari, Bimo melihat segerombolan anak sebaya sedang pergi sekolah. Mereka memakai seragam putih merah, tertawa riang sambil membawa buku dan kotak bekal. Ia menatap mereka dari kejauhan, matanya berbinar. Malamnya, di bawah cahaya lampu minyak, ia bertanya pelan, "Nek, Bimo boleh sekolah enggak?" Nenek Marni terdiam. Hatinya teriris. Ia tahu ia tak punya cukup uang untuk mendaftarkan cucunya ke sekolah. Tapi ia tidak ingin memadamkan mimpi bocah itu. "Nenek janji ya, tahun depan, Bimo sekolah." "Nenek usahain," jawabnya mantap, walau dadanya sesak karena bingung bagaimana memenuhi janji itu. Sejak hari itu, Nenek Marni mulai menyisihkan sebagian kecil hasil jualannya untuk membeli buku bekas dan alat tulis seadanya. Ia juga mulai bertanya ke RT setempat tentang pendaftaran sekolah. Bahkan ia rela membantu menyapu halaman masjid agar diberi sedikit tambahan uang, semua demi satu tujuan, agar Bimo bisa sekolah. "Nenek nggak bisa ngajarin baca tulis, tapi kamu harus lebih pintar dari nenek, ya," katanya sambil menyerahkan buku tulis bergambar kelinci hasil sumbangan tetangga. Tahun ajaran baru pun tiba. Dengan bantuan warga kampung dan kepala RT yang terenyuh melihat perjuangan nenek tua itu, Bimo akhirnya diterima di SD negeri dekat rumah tanpa biaya. Saat hari pertama sekolah tiba, Bimo mengenakan seragam pinjaman dari anak tetangga, terlalu besar di tubuhnya, tapi ia tetap berdiri dengan gagah.
Nenek Marni menyisir rambut Bimo perlahan, lalu mencium keningnya. Hari ini kamu mulai perjalanan baru ya, nak? Jalan yang mungkin panjang dan berliku, tapi nenek yakin kamu bisa. Bimo mengangguk sambil menggenggam tangan neneknya. Bimo janji akan rajin belajar. Di sekolah, Bimo menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia cepat menangkap pelajaran dan selalu jadi anak pertama yang mengangkat tangan setiap ada pertanyaan. Guru-gurunya mulai memperhatikan, bahkan menyebutnya sebagai anak yang istimewa. Bimo, kamu ingin jadi apa nanti? Tanya Bu Dewi, wali kelasnya. Bimo pengen jadi dokter, Bu. Biar bisa ngobatin nenek kalau sakit, jawabnya polos, membuat sang guru nyaris meneteskan air mata. Impian yang begitu tulus, terlahir dari hati anak kecil yang hidup dalam kekurangan, namun kaya akan kasih sayang. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Suatu malam, saat Bimo sedang belajar menulis dengan cahaya lilin, Nenek Marni terjatuh di dapur. Tubuhnya limbung dan wajahnya pucat. Bimo yang mendengar suara itu langsung berlari. "Nenek! Nenek kenapa?" teriaknya panik. Ia membantu neneknya duduk, lalu mengelap keringat dingin yang membasahi wajah tuanya. "Enggak apa-apa, Bimo. Nenek cuma pusing sedikit," jawabnya sambil berusaha tersenyum. Tapi Bimo tahu, ini bukan hanya pusing biasa. Besok paginya, Bimo memutuskan untuk tidak ke sekolah. Ia menggantikan neneknya berjualan di pasar. Meski awalnya para pedagang mengira ia hanya iseng, tapi mereka kaget melihat keseriusan anak itu berdagang. "Ubi manis murah," teriaknya sambil menata dagangan. Seorang ibu menghampiri dan berkata, "Nenekmu mana, Le?" Bimo menjawab pelan, "Nenek lagi sakit di rumah, Bu." "Bimo bantuin dagang, biar bisa beli obat." Jawaban itu membuat pasar mendadak senyap sejenak. Banyak yang kemudian membeli lebih banyak dari biasanya, bahkan ada yang menyelipkan uang di bawah keranjang. Sore harinya, Bimo pulang dengan senyum lebar dan uang di tangan kecilnya. Ia membelikan bubur dan obat warung untuk neneknya. "Nek, Bimo pulang." "Bimo bawa makanan," serunya sambil membuka pintu. Nenek Marni menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Ia tak bisa berkata-kata, hanya bisa memeluk cucunya erat. "Kamu bukan anak kecil biasa, Bimo. Kamu kekuatan yang Tuhan titipkan ke nenek," bisiknya sambil mengusap rambut Bimo. Sejak kejadian itu, hidup mereka berubah. Bimo semakin dewasa dalam pikirannya. Ia tetap sekolah, tapi juga mulai membagi waktu untuk membantu neneknya. Ia belajar membaca sambil menjaga lapak ubi. Buku-buku yang sudah lusuh dibacanya dengan penuh semangat di sela-sela waktu luang. Warga sekitar yang dulu meragukan kini mulai hormat. "Anak ini luar biasa," ujar Pak RT suatu hari. "Bisa jadi contoh buat anak-anak lain yang hidup lebih berkecukupan tapi nggak punya semangat seperti dia." Nenek Marni juga mulai lebih banyak istirahat. Ia merasa tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Tapi hatinya tenang karena melihat Bimo tumbuh jadi anak yang baik, penuh kasih, dan punya tekad besar. Setiap malam sebelum tidur, mereka selalu duduk berdua di beranda, menatap bintang-bintang sambil bercerita. "Bimo, kalau nenek nggak ada nanti, kamu harus tetap kuat ya," ujar nenek suatu malam. Bimo menggeleng keras. "Nenek nggak boleh ngomong gitu. Nenek harus ada sampai Bimo jadi dokter." Nenek Marni tersenyum sambil menggenggam tangan cucunya. "Nenek akan berusaha, nak. Tapi ingat ya, walaupun nanti nenek nggak di dunia ini lagi, cinta nenek nggak akan pergi. Cinta itu akan terus hidup di hatimu." Bimo menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia memeluk neneknya erat dan berbisik, "Bimo janji akan jadi anak baik. Bimo janji nggak akan nyerah."
Dalam pelukan itu, dua jiwa, yang satu tua renta, yang satu masih polos, bersatu dalam kehangatan cinta yang tak akan tergantikan oleh apapun di dunia ini. Waktu terus bergulir, tak pernah berhenti menunggu siapapun. Bimo yang dahulu kecil, kini beranjak remaja. Suaranya mulai berat, tubuhnya memanjang, dan matanya semakin tajam menatap masa depan. Namun satu hal yang tak pernah berubah, kasihnya kepada sang nenek. Ia masih setia berjualan di pasar, masih setia memijat kaki nenek setiap malam, dan masih setia duduk di beranda mendengarkan dongeng masa lalu yang diulang-ulang namun tak pernah membosankan. Dulu nenek pernah jadi guru ngaji, tahu? Kata Nenek Marni sambil tersenyum tipis, meski suara batuknya masih sering datang tiba-tiba. Wah, pantesan Bimo suka baca Quran, jawab Bimo sambil mencium tangan keriput itu. Namun di balik kedewasaannya, Bimo menyimpan banyak kegelisahan. Ia melihat neneknya yang makin sering lupa, sering menangis tiba-tiba, atau menatap kosong ke arah genteng rumah. Nek, kenapa nenek tadi manggil nama orang lain? Tanya Bimo suatu malam setelah mendengar nenek menyebut Nani, entah siapa. Nenek hanya diam, lalu menunduk pelan. Itu, adik nenek yang sudah lama meninggal. Maaf ya, kadang-kadang pikiran nenek suka nyasar. Bimo menatap mata tua itu lama, lalu mendekap tubuh ringkih nenek dalam pelukannya. Gak apa-apa Nek, Bimo bakal jaga nenek sampai kapanpun. Kata-kata itu diucapkan pelan, namun mengguncang hati Nenek Marni lebih dari badai sekalipun. Di sekolah, Bimo makin menunjukkan bakat luar biasa. Ia menjadi juara kelas, bahkan sempat diundang ikut lomba menulis cerita anak tingkat kabupaten. Cerita yang ia tulis berjudul Perempuan Penjual Ubi dan Malaikat Kecil di Jalanan, sebuah kisah yang ternyata mencerminkan hidupnya sendiri. Dalam cerita itu, ia menggambarkan seorang perempuan renta yang menemukan bayi di jalan, lalu merawatnya hingga tumbuh besar, penuh cinta dan ketulusan. Para juri tak kuasa menahan air mata membaca kisah itu. Salah satu dari mereka, seorang jurnalis, menghubungi pihak sekolah dan ingin bertemu langsung dengan Bimo dan neneknya. Ini bukan sekadar cerita fiksi, ini adalah cermin dari sebuah ketegaran hidup yang nyata, katanya. Kunjungan itu mengubah banyak hal. Cerita Bimo dan Nenek Marni menjadi sorotan kecil di salah satu stasiun TV lokal. Banyak orang yang terinspirasi dan bantuan pun mulai mengalir, mulai dari dana pendidikan, sembako, hingga tawaran rumah layak huni dari dinas sosial. Namun yang paling menyentuh adalah ketika sebuah universitas menghubungi dan menjanjikan beasiswa penuh untuk Bimo jika ia lulus SMA nanti. Kamu itu anak yang hebat, Bimo. Nenek kamu luar biasa. Jangan sia-siakan perjuangan beliau, ujar salah satu dosen yang datang langsung ke rumah mereka. Bimo hanya tersenyum dan menunduk. Tapi malam harinya, ia menangis diam-diam, lalu mencium tangan neneknya yang tertidur. Doa nenek itu yang bawa Bimo sampai di titik ini, bisiknya. Namun hidup tidak hanya tentang cerita indah dan kejutan manis. Di tengah limpahan perhatian, datang juga bisikan-bisikan iri yang berhembus dari tetangga-tetangga. Ada yang berkata Bimo mencari simpati, ada pula yang menyindir bahwa semua itu hanya drama untuk meraih bantuan. Suatu siang, ketika pulang dari sekolah, Bimo mendengar sendiri ocehan dari balik pagar. Ah, anak itu pintar cari muka. Cuma jual ubi aja, kok bisa masuk TV? Bimo terdiam, bibirnya bergetar, namun ia memilih diam. Ia tahu hidup tak akan selalu dihiasi pujian. Di rumah, ia duduk di samping nenek dan berkata, "Nek, kenapa ya, orang gampang banget salah paham?" Nenek Marni hanya menepuk pundaknya pelan. "Nak, kita ini hidup bukan buat pujian, bukan buat dinilai. Kita hidup buat terus berbuat baik. Biarlah Allah yang tahu semuanya." Sejak hari itu, Bimo belajar satu hal penting, bahwa kekuatan bukan hanya tentang bertahan dari derita, tapi juga dari fitnah dan prasangka. Ia semakin rajin menulis,
menuangkan semuanya ke dalam buku hariannya. Setiap kalimat, setiap perasaan, ia tuangkan dalam kata-kata. Hari ini Bimo belajar sabar. Besok Bimo akan belajar ikhlas, tulisnya suatu malam. Ia juga semakin dekat dengan guru-guru, bahkan menjadi pengurus perpustakaan sekolah. Ia suka menyendiri di sana, duduk dekat jendela, menatap langit sambil menggenggam pena. Dalam diamnya, ada sejuta harapan, agar neneknya selalu sehat, agar ia bisa membalas cinta itu, dan agar kelak ia bisa membawa cerita mereka lebih jauh lagi. Tak terasa, hari kelulusan SMA pun tiba. Bimo mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Di antara para siswa yang bersorak dan berfoto, Bimo hanya menggandeng tangan keriput neneknya yang mengenakan kebaya sederhana. Mereka datang naik angkot, menembus panas dan debu, tapi hati mereka hangat oleh kebahagiaan. Saat namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik, seluruh ruangan bergemuruh tepuk tangan. Bimo melangkah ke depan, menerima piagam, lalu membungkuk menghormat kepada gurunya. Namun sebelum turun, ia berbalik, menatap ke arah neneknya, lalu mengucap, "Semua ini untuk Nenek Marni." Nenek Marni tak mampu menahan air mata. Ia berdiri pelan, lalu bertepuk tangan dengan tangan gemetar. Sepulangnya, mereka duduk di depan rumah, seperti biasa. "Bimo lulus, Nek." Akhirnya, ucap Bimo sambil menyender di bahu neneknya. Nenek mengelus kepalanya. "Nenek gak pernah ragu kamu bisa. Kamu anak yang tabah." Saat itu, kabar dari universitas datang. Beasiswa penuh diberikan untuk jurusan sastra. Bimo menatap surat itu lama. "Aku akan jadi penulis, Nek. Aku akan tulis cerita kita, biar semua orang tahu bahwa surga itu bisa tumbuh dari sebakul ubi dan doa seorang nenek." Nenek Marni tertawa kecil, lalu mengusap air mata yang membasahi pipinya. "Tulis apa saja, Nak. Tapi jangan lupa doakan nenek, kalau suatu saat nanti nenek gak bisa nemenin kamu lagi." Tahun-tahun berlalu. Bimo kuliah, menulis, bahkan karyanya mulai dikenal. Buku pertamanya, Dari Ubi ke Surga Kecil, jadi inspirasi banyak orang. Ia menulisnya sambil tetap pulang kampung setiap akhir pekan, merawat neneknya yang kini sudah tak lagi kuat berjalan. "Bimo pulang, Nek, mau bantu kupasin ubi," katanya setiap datang. Dan meski tubuh Nenek Marni makin lemah, matanya tetap berbinar tiap kali mendengar suara cucu kesayangannya. Suatu sore, saat senja menggantung indah di langit desa, Nenek Marni memanggil Bimo. "Nak, kalau suatu hari nenek pergi duluan, jangan sedih ya. Nenek bahagia, karena Allah titipkan kamu ke peluk nenek." Bimo menunduk, menahan tangis. Ia menggenggam tangan neneknya yang kini dingin dan keriput, lalu memeluknya lama. "Kalau nenek pergi, Bimo janji gak akan lemah. Tapi boleh ya, Bimo kangen tiap malam?" Mereka tertawa kecil bersama, lalu diam. Langit sore seperti mengerti, memberi ruang untuk dua jiwa yang saling mencintai tanpa syarat. Malam itu, Bimo menulis lagi, kalimat yang ia simpan di akhir bukunya. "Aku tumbuh dari tanah yang keras, dari tangan seorang wanita tua yang menjual ubi dan membesarkanku dengan cinta. Dan jika ada surga, aku yakin tempat pertama yang akan kumasuki adalah pelukan nenekku." Hari itu datang tanpa aba-aba. Pagi yang biasanya hangat oleh senyum dan candaan kecil berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Bimo pulang dari kampus lebih awal karena firasat aneh menyergap hatinya sejak subuh. Langkahnya tergesa-gesa menembus jalanan desa yang basah oleh gerimis. Saat pintu rumah dibuka, ia melihat neneknya terbaring tenang di atas tikar. Wajahnya seputih kapas, seolah hanya tertidur. Tapi ada yang berbeda, tak ada napas naik turun, tak ada senyuman sambut, hanya kesunyian yang menampar dada. "Nenek?" Bimo memanggil pelan, mengguncang tubuh yang kaku. "Nenek, bangun." Bimo pulang, namun tak ada jawaban. Dunia runtuh dalam diam.
Tangisnya pecah. Tubuhnya bergetar hebat sambil memeluk tubuh nenek yang telah tiada. "Jangan tinggalin Bimo, Nek. Jangan sekarang." Warga berdatangan. Semua menunduk haru. Tangis ibu-ibu, tatapan nelangsa bapak-bapak, hingga anak-anak kecil pun terdiam melihat Bimo memeluk tubuh neneknya, seperti anak kecil yang takut kehilangan mainannya. Jenazah Nenek Marni dimandikan dengan air bunga yang dulu sering mereka gunakan untuk menyiram halaman. Kain batik terbaik yang pernah dipakai di hari lebaran terakhir kini menyelimuti tubuhnya. Saat azan zuhur berkumandang, Bimo menatap langit dengan mata sembab. "Aku udah janji, Nek. Aku gak akan lemah." Tapi izinkan Bimo menangis dulu hari ini, dan saat tanah mulai ditimbun, tiap sekop tanah terasa seperti mengubur separuh jiwanya. Tapi ia tahu, cinta sejati tak akan pernah dikubur. Ia akan tumbuh di hati selamanya. Hari-hari setelah kepergian nenek berjalan seperti bayangan, ada, tapi hampa. Rumah yang biasa dipenuhi aroma ubi goreng dan suara batuk nenek kini sunyi. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan. Gelas kecil di rak, kursi bambu reot di teras, hingga sajadah yang masih terlipat di sudut. Bimo menatap semuanya dengan mata yang kosong namun basah. Malam-malam terasa lebih dingin. Tak ada lagi suara yang membangunkannya dengan lembut, tak ada lagi pelukan hangat usai pulang kuliah. Ia duduk di depan rumah, menatap langit yang sama, berharap mendengar suara nenek dari balik bintang. "Bimo rindu, Nek. Rindu sekali." Namun dalam kesedihan itu, ada satu hal yang selalu hidup, warisan kasih sayang. Bimo mulai menulis kembali, lebih dalam, lebih jujur. Ia menulis tentang kesepian, tentang kehilangan, dan tentang cinta tanpa syarat yang pernah ia rasakan. Buku keduanya berjudul Tikar dan Ubi, Warisan Seorang Perempuan Hebat, menjadi bestseller nasional. Ia tidak menulis untuk populer, tapi untuk menjaga neneknya tetap hidup dalam setiap kata. Dalam salah satu wawancara, ia berkata, "Saya tidak tumbuh dari rumah megah, tapi dari tikar usang dan pelukan wanita luar biasa yang tak pernah memarahi saya meski saya pulang membawa dagangan yang tak laku." Kata-kata itu membuat ratusan orang terseduh di ruang seminar. Bimo tak hanya berhenti di situ. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil di desanya, diberi nama Pelita Marni, tempat anak-anak jalanan bisa belajar membaca, menulis, dan bercita-cita. Setiap sore, puluhan anak datang, duduk bersila di bawah pohon mangga tua di halaman belakang rumah. Disitulah Bimo mengulang kembali kasih sayang yang dulu ia terima, tanpa pamrih. Ia mengajar dengan sabar, membelikan buku dari uang royalti, dan bahkan memasak ubi goreng untuk mereka. "Ini makanan kesukaan guruku, kalian juga harus suka," katanya sambil tertawa. Beberapa anak itu yatim, ada yang tak tahu siapa orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa bekerja sejak kecil. Tapi Bimo tak pernah membeda-bedakan. Baginya, semua anak adalah benih masa depan, dan semua layak mendapat kesempatan yang sama. "Kalian hebat, kalian istimewa. Jangan pernah percaya kalau dunia bilang sebaliknya," ucapnya sambil menatap mata mereka satu persatu. Dalam diri Bimo, hidup kembali tumbuh. Nenek Marni mungkin telah tiada secara jasad, tapi semangatnya kini hidup dalam ratusan anak yang belajar membaca, menulis, dan bermimpi di bawah atap kasih yang sama. Tahun demi tahun berlalu. Nama Bimo makin dikenal, bukan karena popularitas, tapi karena konsistensinya menjaga nilai-nilai kasih sayang dan perjuangan. Ia menerima berbagai penghargaan, termasuk Pemuda Pelopor Indonesia dan Pena Kemanusiaan. Tapi di setiap pidatonya, ia tak pernah lupa menyebut nama neneknya. "Kalau bukan karena Nenek Marni, saya mungkin tinggal di trotoar, tak sekolah, dan tak punya masa depan. Hidup saya dimulai dari seorang nenek penjual ubi yang lebih kaya dari siapapun, karena cintanya tak berbatas." Suatu hari, ia diundang ke acara televisi nasional. Di akhir acara,
ia diberi kesempatan menyampaikan pesan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Jangan pernah remehkan pelukan. Kadang, itu satu-satunya rumah yang dimiliki seseorang." Malamnya, ia duduk sendirian di kamar. Ia membuka lemari tua neneknya. Di sana, masih tergantung kebaya lama, selendang lusuh, dan sebuah kain kafan yang pernah disiapkan nenek sejak lama. "Kalau nanti waktunya tiba, kuburkan nenek dengan ini ya, Nak," begitu pesan nenek dulu. Bimo menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia mencium selendang itu dan memeluknya erat. Dalam doanya, ia berkata, "Nenek, kalau nenek bisa dengar, lihatlah, semua ini untukmu." Dunia kini tahu tentang perempuan penjual ubi yang mengubah hidup seorang bayi. Dan malam itu, langit seolah lebih cerah. Bintang-bintang bersinar lebih tajam. Mungkin, ada satu bintang yang tersenyum dari kejauhan. Kini Bimo bukan lagi anak kecil yang memikul ubi di keranjang, tapi seorang lelaki dewasa yang memikul harapan banyak anak. Ia tinggal di rumah sederhana yang tetap ia pertahankan sebagai museum kecil kenangan. Di ruang depan, ada satu rak khusus berisi foto-foto lama, potret nenek Marni sedang memeluk bayi di tikar, foto Bimo kecil membawa keranjang ubi, dan sebuah tulisan tangan tua yang dibingkai dengan indah, "Nak, jangan jadi orang hebat. Jadilah orang yang bermanfaat." Itu adalah tulisan terakhir nenek sebelum beliau pergi. Bimo memandangi tulisan itu setiap pagi, sebagai pengingat arah hidupnya. Cerita ini bukan sekadar tentang kasih seorang nenek kepada cucunya. Ini tentang bagaimana cinta bisa mengangkat manusia dari titik paling rendah menuju cahaya paling tinggi. Tentang bagaimana sebutir ubi bisa jadi simbol perjuangan. Tentang seorang bayi yang dibuang, lalu ditemukan, dibesarkan, dan akhirnya menjadi pelita bagi banyak orang. Dan jika suatu hari dunia bertanya siapa pahlawan dalam hidup Bimo, maka ia akan menjawab tanpa ragu, dia bukan presiden, bukan profesor. Dia hanya seorang perempuan tua penjual ubi, yang hatinya lebih luas dari samudera.